Oke, halo semua, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas satu periode yang, singkat banget, tapi dampaknya luar biasa dalam sejarah Indonesia, pendudukan Jepang. Cuman 3,5 tahun, tapi jejak yang ditinggalkan itu dalam banget. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah pendudukan yang cuma berlangsung 42 bulan, tapi bisa ngubah arah sejarah sebuah bangsa untuk selamanya? Kok bisa? Ini yang mau kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Biar kita ngerti kenapa Jepang tiba-tiba datang ke Indonesia, kita perlu mundur sedikit ke belakang buat lihat ambisi besar apa sih yang sebenarnya mendorong mereka. Jadi, ambisi Jepang ini bukan ujuk-ujuk muncul ya. Semuanya itu dimulai jauh di tahun 1868 lewat restorasi Meiji. Di sini, Jepang benar-benar ngebut, memodernisasi militer dan industrinya secara besar-besaran. Nah, semua ini didorong oleh filosofi yang namanya Hakkou Ichiyo, yang artinya 8 penjuru di bawah satu atap. Gampangnya, ini ideologi untuk menyatukan Asia di bawah kepemimpinan Jepang. Katanya sih untuk membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Titik kritisnya, dan ini penting banget, datang pada Juli 1939 waktu Amerika Serikat memberlakukan embargo minyak. Wah, mesin perang Jepang langsung kelimpungan, kehausan bahan bakar. Mereka harus cari sumber baru, dan harus cepat. Dan mereka nemuinya di mana coba? Tepat sekali, di Indonesia. Buat Jepang yang waktu itu pengen banget mencapai kondisi autarki, alias kemandirian ekonomi total, Indonesia ini kelihatan kayak tambang emas. Kenapa? Karena Indonesia kaya banget akan minyak bumi, karet, dan biji bauksit, semuanya bahan vital buat perang. Heads, bukan cuma itu, ada satu sumber daya lagi yang gak kalah pentingnya. Jutaan tenaga manusia yang bisa dimobilisasi untuk perang Asia Timur Raya. Oke. Jadi gimana cara Jepang manfaatin potensi raksasa ini? Mereka punya strategi jitu, mobilisasi total. Tujuannya adalah mengerahkan setiap elemen masyarakat Indonesia buat mendukung upaya perang mereka. Kuncinya adalah lewat pembentukan berbagai macam organisasi. Masing-masing organisasi ini punya target dan fungsi yang spesifik. Ini bukan cuma propaganda biasa ya, ini adalah rekayasa sosial dalam skala yang masif. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, yang pertama adalah Putra, dibentuk pada 9 Maret 1943. Ini langkah yang pinter banget dari Jepang. Mereka menempatkan tokoh-tokoh nasionalis yang sangat dihormati, Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur yang kita kenal sebagai 4 serangkai sebagai pemimpinnya. Tujuannya jelas buat memusatkan seluruh potensi rakyat untuk membantu perang. Tapi, strategi ini ternyata jadi senjata makan tuan. Para pemimpin Putera bukannya mempropagandakan Jepang, justru menggunakan fasilitas kayak radio dan rapat umum buat ngebakar semangat nasionalisme Indonesia. Jepang akhirnya sadar, wah ini nggak bener nih. Dan pada Januari 1944, mereka membubarkan Putera. Gantinya, dibentuklah Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Tujuannya buat menghimpun kebaktian rakyat secara total dan yang paling penting, dipimpin langsung oleh orang Jepang. Jadi kontrolnya jauh lebih ketat. Lanjut, kita punya Seinendan atau Barisan Pemuda yang dibentuk di tanggal yang sama kayak Putera, 9 Maret 1943. Anggotanya adalah para pemuda usia 14-22 tahun. Secara resmi, tujuannya mulia banget, mendidik pemuda untuk mempertahankan tanah air. Tapi, ada tujuan tersembunyinya, yaitu menciptakan pasukan cadangan yang siap membantu militer Jepang kapanpun dibutuhkan. Nah, yang sangat menarik dari Seinendan ini adalah dampaknya. Tokoh-tokoh penting seperti Sukarni dan Latif Hendraningrat itu jebolan dari sini. Organisasi ini tumbuh pesat banget. Dari yang awalnya cuma 3.500 orang, meledak jadi 500.000 anggota. Mereka memang dapat latihan dasar militer, tapi justru inilah yang jadi bekal super berharga bagi para pemuda yang nantinya akan berjuang untuk kemerdekaan. Dan nasibnya, sama kayak Putera, Seinendan akhirnya dibubarkan karena dianggap lebih menguntungkan Indonesia. Pada 29 April 1943, dibentuklah Keibodan. Ini adalah barisan pembantu polisi untuk pria yang lebih dewasa, usia 25-35 tahun. Syaratnya harus kuat secara fisik dan berkelakuan baik. Tugas mereka adalah menjaga lalu lintas dan keamanan desa, seringkali lewat struktur tonarigumi atau rukun tetangga. Tapi, fungsi utamanya sebenarnya buat jadi mata-mata, mengawasi dan menekan elemen-elemen anti-Jepang di masyarakat. Jumlahnya gila-gilaan. Diperkirakan mencapai lebih dari 1 juta orang. Jepang nggak cuma memobilisasi para pria loh. Pada Agustus 1943, mereka membentuk Fujinkai untuk para perempuan yang usianya 15 tahun ke atas. Tugas mereka ini krusial banget di garis belakang. Ngurusin dapur umum, memberikan pertolongan pertama, dan memastikan logistik perang berjalan lancar.
Bisa dibilang, mereka ini adalah tulang punggung yang mendukung upaya perang. Seiring posisi Jepang dalam Perang Pasifik yang makin terdesak, strategi mobilisasi mereka jadi makin keras, makin militeristik. Organisasi semi-militer aja udah dianggap nggak cukup lagi. Poin ini penting banget buat melihat eskalasinya. Pertama ada Heiho, prajurit pembantu yang dibentuk April 1943. Mereka ini adalah prajurit Indonesia yang langsung dilebur ke dalam unit militer Jepang, seperti Angkatan Darat, Rikugun, dan Angkatan Laut, Kaigun, dan dikirim untuk bertempur langsung di berbagai medan perang. Selanjutnya, pada 3 Oktober 1943, dibentuklah PETA atau Pembela Tanah Air. Nah, ini beda dari Heiho. PETA adalah pasukan teritorial yang dilatih khusus untuk mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan sekutu. PETA punya struktur komando sendiri dengan perwira-perwira Indonesia, seperti Daidancho atau Komandan Batalion, dan kelak menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Terakhir, pas situasi makin genting, dibentuklah Jibakutai atau Pasukan Berani Mati pada 8 Desember 1944. Ini adalah barisan bunuh diri yang terinspirasi dari kamikaze, disiapkan sebagai garis pertahanan terakhir yang paling ekstrim. Sekarang, biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana semua ini berjalan dalam sebuah garis waktu. Coba dilihat, secepat apa semua ini terjadi. Pada Maret 1943, Putrera dan Sendendan berdiri barengan. Sebulan kemudian, April, Keibodan menyusul. Lanjut Agustus, ada Fujinkai. Lalu pada Oktober, organisasi militer PETA dibentuk. Dan pada Januari 1944, saat strategi berubah, Jawa Hokokai menggantikan Putrera. Gila kan? Cuma dalam waktu sekitar 1 tahun, struktur masyarakat Indonesia udah dirombak total untuk tujuan perang. Jadi, apa hasil akhir dari semua ini? Dampaknya itu persis kayak pedang bermata dua, dengan sisi terang dan sisi gelap yang sangat kontras. Nah, ini benar-benar menggambarkan paradoksnya. Di satu sisi, ada eksploitasi besar-besaran. Sumber daya alam kita dikuras habis, tenaga kerja paksa atau romusha menyebabkan penderitaan yang luar biasa, dan ekonomi rakyat hancur. Tapi, di sisi lain, secara tidak sengaja, Jepang malah menabur benih-benih kemerdekaan. Jutaan pemuda dapat pelatihan militer, kader-kader kepemimpinan nasional lahir, dan penggunaan bahasa Indonesia jadi meluas. Semua ini justru memicu semangat persatuan yang belum pernah ada sebelumnya. Hal ini membawa kita pada warisan yang sangat rumit dari periode pendudukan Jepang. Kutipan ini kayaknya merangkum semuanya dengan sempurna. Rencana besar Jepang buat memanfaatkan nasionalisme Indonesia demi kepentingan perang mereka, malah jadi bumerang. Mereka menyalakan api yang tidak bisa lagi mereka padamkan. Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini. Jepang memang penjajah yang membawa penderitaan. Tapi, coba bayangkan, tanpa organisasi-organisasi militer dan semi-militer yang mereka bentuk, tanpa PETA yang jadi cikal bakal TNI, tanpa Seinendan yang melatih para pemuda, apakah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 akan terwujud dengan cara dan waktu yang sama? Sejarah seringkali penuh dengan ironi yang tak terduga. Terima kasih telah menyimak.